Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi anak-anakku, kelas 11 Akuntansi Keuangan dan Lembaga SMK Negeri 10 Kabupaten Tangerang pada pembelajaran komputer akuntansi Mayop Perusahaan Jasa. Kali ini merupakan pertemuan kita yang ketiga, ya. Pertemuan kita yang kedua yang lalu membahas tentang apa itu perusahaan jasa, pengertiannya, ciri-ciri perusahaan jasa, karakteristik perusahaan jasa, sampai ke bidang-bidang perusahaan jasa. Baik anak-anakku, untuk pertemuan yang ketiga ini, Bapak akan menjelaskan tentang siklus akuntansi. Ya, pada kelas 10 akuntansi tentunya kalian sudah sering atau sudah mengenal tentang siklus akuntansi. Nah, di pembelajaran Mayop ini tentunya Bapak ingin mereview ulang ya tentang siklus akuntansi, karena kenapa siklus akuntansi ini penting untuk kalian seorang akunting ya, seorang akuntan. Tentunya siklus akuntansi ini merupakan salah satu modal dasar agar kalian mampu menyusun laporan keuangan yang menjadi tujuan daripada akuntansi. Siklus akuntansi merupakan sebuah proses, tentunya proses menyusun laporan keuangan yang mana tentunya ini bisa dipertanggungjawabkan. Ya, jadi sekali lagi bahwa siklus akuntansi adalah proses langkah-langkah dalam menyusun laporan keuangan perusahaan yang mana langkah-langkah ini dapat dipertanggungjawabkan. Baik anak-anakku, adapun siklus akuntansi tentunya kalian sudah memahami di mana ada 3 tahap di sini. Yang pertama adalah tahap pencatatan. Ya, pada tahap pencatatan ini pun juga disebut dengan tahap penggolongan. Jadi di tahap pencatatan ini juga termasuk dalam tahap penggolongan. Yang kedua adalah tahap pengikhtisaran. Arti kata ikhtisar itu adalah peringkasan. Dan yang ketiga dan yang terakhir ini adalah yaitu tahap pelaporan. Jadi tahap yang ketiga ini merupakan salah satu dari tujuan kita menyusun laporan akuntansi dalam bentuk akhirannya adalah laporan keuangan sebuah perusahaan. Baik, terlebih dahulu kita akan jelaskan di sini adalah tahap pencatatan. Di dalam gambar atau bagan ini, tahap pencatatan itu ada 3 ya, bagian, yaitu ada bukti transaksi, ada jurnal, ada buku besar. Sekarang kita lihat yaitu tahap pencatatan. Tahap pencatatan yaitu merupakan tahapan yang pertama dalam memulai mencatat transaksi-transaksi keuangan yang terjadi ataupun yang sudah terjadi, dicatat dengan menggunakan atau melalui bukti transaksi yang ada. Jadi dicatat transaksi-transaksi yang terjadi, dicatat dengan menggunakan bukti transaksi yang ada. Yang kalian bisa kenal bukti transaksi-transaksi itu misalnya seperti nota, faktur, kwitansi, ya, dan lain-lainnya. Pencatatan itu haruslah dilakukan secara terperinci. Terperinci itu maksudnya adalah tanggalnya, transaksinya apa, terus dicatat juga dengan jumlahnya, berapa uangnya. Jadi harus lengkap ya, agar proses analisis laporan menjadi lancar nantinya, jadi gampang. Jadi setiap
transaksi itu dicatat ke dalam bukti transaksi harus betul-betul rinci. Ya, sekali lagi, apa itu rinci? Rinci ada tanggalnya, kapan terjadinya transaksi tersebut, transaksi apa yang sedang dicatat, dan jumlahnya berapa. Ya, karena akuntansi ini semuanya menyangkut atau bersangkutan dengan uang, jumlah uang. Pada tahap pencatatan ini juga ya terjadilah tahap penggolongan data-data keuangan. Artinya tahap penggolongan ini transaksi-transaksi yang sejenis itu digolongkan sama ya, seperti misalnya transaksi kas digolongkan kas saja ya. Nah, itulah dari transaksi tersebut yang dicatat ke dalam bukti transaksi, lalu dicatat lagi ke dalam jurnal dan diposting ke dalam buku besar ya. Jadi bisa kita lihat di sini di bagannya, tahap pencatatan itu transaksi dicatat ke dalam bukti transaksi ya, contohnya seperti nota, faktur, kwitansi dan lain-lain. Lalu bukti transaksi tersebut dicatat lagi ke dalam jurnal. Nah, dalam jurnal nanti dari jurnal itu lalu dipindahkan, digolongkan, diposting ke buku besar. Jadi Bapak yakin kalian sudah memahami itu waktu kalian di kelas 10. Nah, adapun langkah-langkah dalam tahap pencatatan dan penggolongan ya, yang pertama apa yang harus dipersiapkan, yaitu kita persiapkanlah bukti-bukti transaksi keuangan tersebut. Jadi persiapkanlah notanya, persiapkan fakturnya, persiapkan kwitansinya untuk merekam atau mencatat transaksi yang terjadi atau yang sudah terjadi. Yang selanjutnya, langkah kedua dalam tahap pencatatan dan penggolongan ini, yaitu mencatat bukti-bukti transaksi tersebut ke dalam jurnal. Ya, di sini dikatakan jurnal umum karena masih dalam tahapan perusahaan jasa. Nanti kalau tahapan di perusahaan dagang, tentunya jurnalnya sudah ada dua, yaitu jurnal umum dan jurnal khusus. Ya. Dan tahapan yang ketiga, langkah yang ketiga dalam tahap pencatatan dan penggolongan adalah memindahkan data-data yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar. Pemindahan data-data dari jurnal umum ke dalam buku besar itu disebut posting. Ya, jadi memindahkan data-data yang ada di jurnal umum ke dalam buku besar itu disebut posting, ya. Sehingga semua data setelah selesai diposting itu, maka masing-masing akun ya fungsinya diperlukan untuk mengetahui berapa total nilainya ya. Misalnya setelah jurnal umum diposting ke dalam buku besar, nantinya kita akan mengetahui berapa jumlah nilai kasnya, berapa jumlah nilai piutangnya, berapa jumlah nilai utangnya, berapa jumlah nilai modalnya. Nah, itulah tahapan yang pertama, yaitu tahapan pencatatan dan tahapan penggolongan. Ya, baik. Lalu kita beralih kepada tahapan yang kedua, yaitu tahap pengikhtisaran. Nah, anak-anakku, pada tahapan pengikhtisaran ini tentunya nanti akan kita lanjutkan pada bagian yang keempat ya. Saya yakin tahapan pencatatan ini kalian bisa pahami dengan mudah, karena ini merupakan review saja ketika kalian di kelas 10. Mudah-mudahan
pertemuan kali ini bisa menambah ilmu kalian tentang akuntansi, ya. Bapak berpesan, ya, jagalah kesehatan kalian. Mari sama-sama kita berdoa semoga kita dapat bertatap muka di kemudian hari, ya, untuk bisa menjelaskan pembelajaran-pembelajaran yang selanjutnya, terutama pembelajaran Mayop perusahaan jasa ini, ya. Salam untuk orang tua kalian, lebih dan kurangnya Bapak mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.